Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa kita akan coba mengulas dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'iyah. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas makna dari fikih itu sendiri. Apa sih makna dari ilmu fikih yang sering kita pelajari? Apakah kita sudah memahami dengan betul maknanya? Nah, di sini kita akan mulai baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Mudkhal. Pendekatan fi ta'rifi bi'ilmi al-fiqhi wa masadirihi wa ba'di mustalahah. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas definisi dari ilmu fiqih dan sumber-sumbernya dan sebagian yang lainnya gitu. Makna al-fiqhi. Jadi makna fikih, inna lil fiqhi maknayain. Sungguh fikih itu terdapat dua makna. Ahaduhuma lughawiyun wasani istilahiyun. Yang pertama adalah makna secara bahasa dan yang kedua makna secara istilah. Ammal makna lughawi fal fiqhu ma'nahu al-fahmu. Yuqal faqiha yafqahu ay fahima yafhamu. Jadi makna dari fikih secara kebahasaan ini al-fahmu, ya, mana pemahaman. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fama li haula'i al-qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Maka orang-orang kaum itu tidak memahami pembicaraan mereka. Suratun Nisa. Memahami ya, yafqahuna. Nah, di sini kita jumpai kata faqiha, yafqahuna. Terus waqala ta'ala, ini ada penjelasan ay la yafhamuna. Lanjut waqala ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi mereka atau kalian tidak memahami tasbih mereka. Suratul Isra. Jadi di sini ayat ini membahas tentang seluruh makhluk Tuhan itu bertasbih kepada Allah. Akan tetapi, nah ini sambungan ayatnya, akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak akan memahami tasbih-tasbih mereka. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Ay la tafhamuna tasbihahum. Nah ini maksudnya. Jadi faqih atau fahima ini sama maknanya pemahamannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi disebutkan juga dalam hadis Nabi, inna tawla salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatum min fiqhihi. Jadi sungguh panjangnya salat seorang laki-laki dan pendeknya khutbahnya itu menandakan akan pemahamannya tentang agamanya gitu. Dan disebutkan rawahul Muslim nomor ke 869. Alamatun fahimahu. Ya, ini tanda kepemahamannya atau fahmuhu ya. Wa ammal ma'na al-istilahi fal fiqhu yatluqu ala amrayn. Adapun makna secara istilah, fikih mengandung dua perkara. Al-awwalu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-muta'alliqah bi'a'malil mukallifina wa aqwalihim. Jadi makna yang pertama itu pengetahuan akan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amal-amal
mukallif, yakni orang yang dibebani hukum, wa aqwalihim, dan pembicaraan mereka, wal muktasibah min adillatiha at-tafsiliyah, dan apa yang disebutkan atau yang mana amal-amal yang kita lakukan ini disebutkan dengan dalil yang terperinci. Wahya nususun minal qur'ani was sunnati wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin. Jadi sumbernya ini sumber yang terperinci yang dilakukan seorang mukallif atau orang yang dibebani hukum, diambil dari rujukan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' dan ijtihad. Tentu ijma' dan ijtihad ini sumber utamanya ini Al-Quran dan Sunnah. Wadzalika mislu ma'rifatina anna niyata fil wudu'i wajibatun. Demikian pula yang kami ketahui bahwa niat itu dalam wudu adalah suatu kewajiban atau wajib. Akhdhan min qawlihi azza wa jalla min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan amal itu bergantung dengan niatnya. Rawahul Bukhari, ini nomor pertama ya. Muslim 1907. Wa anna niyata minal laili syartun fi sihhati shaumi. Jadi dan niat itu dari malam merupakan syarat sahnya puasa. Akhdhan min qawlihi alaihi wassalatu wassalam, man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajri fala siyamun lahu. Barang siapa yang belum merencanakan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul Baihaqi ya, tidak kali Baihaqi. Dan yang kedua Wad-Daruqutni wa qala rawatuhu siqatun. Jadi riwayatnya ini siqah ya, sahih gitu. Wa ma'rifatuna anna salatal witri mandubah, boleh gitu. Jadi ini diambil akhdan min hadisil a'rabi alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil fara'id, summa qala ba'da zalik hal alayya ghairuha, apakah ada bagiku selainnya. Ini setelah dia menanyakan tentang kewajiban-kewajiban, lalu orang Arab ini bertanya apa setelahnya gitu, apakah ada selain yang wajib-wajib ini gitu yang dijelaskan oleh Nabi. Qala, Nabi menjawab, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali engkau melakukannya secara ikhlas atau sukarela ya. Rawahul Bukhari, hadis ini disebutkan dalam nomor 1792, wa Muslim nomor 9. Wa anna salata ba'dal asri makruhatun, dan salat setelah asar itu merupakan makruh. Makruh itu artinya yang tidak disukai ya. Akhdan min nahyihi alaihi salatu wassalam anis salati ba'dal asri hatta taghrubus syamsa. Jadi bahwasanya ini diambil dari Nabi melarang sholat setelah asar hingga terbenamnya matahari. Rawahul Bukhari. Hadis ini disebutkan pada nomor 561. Wa Muslim
827. Wa anna masaha ba'dar ra'si wajibun. Dan juga mengusap sebagian kepala itu adalah suatu kewajiban. Akhzan min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian kepala kalian. Fa ma'rifatina bihadhil ahkami asy-syar'iyyah tusamma fiqhan istilahan. Nah, inilah yang disebut dengan fikih secara istilah. Tadi kita sudah membahas dengan fikih secara bahasa, dan ini sudah dibahas secara istilahnya. Wasani, dan perkara yang kedua, al-ahkamu asy-syar'iyyah nafsuha, wa ala hadza naqul darastal fiqha wa ta'allamtuhu, ay innaka darasta al-ahkama al-fiqhiyah asy-syar'iyyah al-mawjudah fi kutubil fiqhi. Jadi yang kedua ini hukum-hukum syariat itu sendiri, misalnya suatu perkataan atau naqul darasta al-fiqha, kamu mempelajari ilmu fikih. Wa ta'allamtuhu, ay ta'allum ini artinya belajar, yaitu innaka darasta al-ahkam al-fiqhiyah asy-syar'iyyah al-mawjudah. Jadi kita mempelajari hukum-hukum fikih syariat yang ada gitu di kitab-kitab fikih. Wal mustamiddatu min kitabillahi ta'ala, dan rujukannya ini semuanya diambil dari Al-Quran atau kitabullah. Wa sunnah nabiyyihi alaihi salatu wassalam, dan diambil juga dari sunnah nabi, yakni maksudnya hadis. Wa ijma'ul ulama, dan wa ijma'i ulama, jadi ijma' para ulama al-muslimina, jadi ulama-ulama muslim ya. Wajtihadatihim, dan ijtihad para sahabat atau tabi'in ya. Wazalika mislu ahkam al-wudu, dan demikian pula hukum-hukum wudu, wa ahkamus shalah, wa ahkamul bai' wa syara', wa ahkamuz zawaj wal ridha wal harb wal jihad wa ghairuha. Nah, itulah hukum-hukum makna secara bahasa dan lughawi. Ada hukum-hukum wudu, hukum salat, hukum jual beli dan lainnya. Hadhil ahkamu asy-syar'iyyatu nafsuha tusamma fiqhan istilahan. Nah, ini ya, insya Allah sudah kita menjelaskan. Insya Allah mungkin Anda cukupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.